Baiklah teman-teman, saya yakin kalian sering mendengar pepatah ini, bahwa perempuan yang membela Islam itu seperti ayam yang membela KFC. Atau favorit saya, perempuan yang membela Islam itu seperti orang kulit hitam yang bergabung dengan KKK. Itu sangat bodoh, sampai-sampai tidak masuk akal sama sekali. Jadi bagaimana Islam memandang perempuan? Anda tidak perlu mendengarkan saya. Saya tidak perlu membuka hadis atau ayat Al-Quran. Cukup dengarkan para ulama Islam yang berilmu. Orang ini adalah seorang imam Prancis dan video aslinya dalam bahasa Prancis. Tapi saya sudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris menggunakan AI. Jadi silakan dengarkan, konyol. Tempelkan diri ke dinding. Biarkan bagian tengah jalan untuk laki-laki dan kalian ambil pinggirannya. Perempuan muslim juga dianjurkan untuk tidak berjalan. Itu ada di dinding. Jangan berjalan di tengah jalan, Berjalanlah di pinggir. Biarkan bagian tengah jalan untuk laki-laki. Inilah sebabnya jika Anda melihat ada sebuah pertemuan, jika itu adalah pertemuan campuran laki-laki dan perempuan yang sangat jarang terjadi, tetapi jika memang terjadi, maka perempuan harus duduk di belakang dan laki-laki harus duduk di depan. Maksud saya, itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi masih saja ada perempuan di abad ke-21, terutama perempuan kulit putih yang masuk Islam. Ya Tuhan, ada apa ini? Fitnah percampuran gender itu sangat buruk dan berbahaya bagi kedua jenis kelamin. Dalam sebuah hadits yang disepakati keasliannya, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain perempuan. Dalam hadis lain, Muhammad bahkan menyebut perempuan sebagai fitnah, yaitu sesuatu yang menyebabkan fitnah juga berarti sesuatu yang membawa kerusakan, sesuatu yang menimbulkan keburukan. Sehingga hal itu bisa menyesatkan seorang laki-laki dari jalan imannya atau jalan kebenaran. Jadi, jika seorang pria melakukan pelecehan seksual atau memperkosa seorang wanita, maka wanita itu dianggap sebagai penggoda. Dia yang disalahkan. Itulah sifat Islam. Atau wajib melarang istri, putri, atau saudari Anda, bahkan mereka yang berada di bawah asuhan Anda, untuk keluar dengan memakai wewangian, berdandan, berpakaian, atau berhias dengan parfum dan kosmetik. Bahkan tidak diperbolehkan memakai parfum, karena itu bisa, Anda tahu, membuat seorang pria keluar dari jalan agamanya, dari jalan kebenaran. Perhatian para wanita. Beberapa deterjen cucian baunya sangat harum, sehingga Anda benar-benar bisa mencium aroma pelembut kain dari kejauhan. Kamu bahkan tidak boleh menggunakan pelembut kain. Meskipun begitu, itu terdengar seperti surf excel yang enak. Tapi, seseorang, mungkin Abdul di sana, dia bisa saja kehilangan kendali. Itu saja, seorang wanita, kenapa kamu menggunakannya? Kenapa kamu pakai pelembut kain ini? Salahmu. Memang tidak ada hubungan pacaran dalam Islam. Bahkan jika kamu tidak melakukan apa-apa, seperti yang kamu klaim, tidak, tapi kami tidak melakukan apa-apa. Jadi kami melarang wanita berbicara dengan pria. Dan yakinlah, para wanita, pria juga dilarang berbicara dengan wanita. Pria bisa merasakan kehadiran wanita dari jarak jauh di jalan. Oke, jadi ini adalah seorang imam Prancis. Setidaknya Prancis melakukan sesuatu yang benar. Lihatlah ini. Wanita muslim ini dengan burkininya diusir dari tempat itu. Dia diusir dari pantai ini karena di Prancis burkini memang dilarang. Lihat, mereka ada di seluruh pantai, orang-orang Malang itu. Sungguh memalukan, sumpah. Itu dia. Kamu bisa melihatnya. Mereka sedang digiring pergi. Sekarang lihat ini. Wanita muslim ini akan memberitahumu betapa sulitnya hidup sebagai wanita muslim. Lalu kenapa kamu muslim? Aku kesulitan makan dengan cadar di pantai, dan ini yang terjadi. Biasanya aku memang kesulitan makan di luar di mana saja. Dan kadang-kadang aku bisa saja menarik cadarku seperti ini, makan lewat sini. Tapi sebenarnya aku menemukan solusi yang lebih baik. Jadi makanya lewat bukaan mata di cadar. Bukan. Fakta menarik. Dulu pria ini benar-benar mengira aku makan lewat bukaan mata di cadarku sebelum kami menikah. Karena aku melihat orang-orang makan spaghetti lewat sini. Ini solusi aku, teman-teman. Kami sebenarnya punya tenda. Ada jendelanya, jadi aku bisa menurunkannya saat makan. Makan bagelku. Lalu berbalik, angkat cadarku, dan makan dengan cara ini. Semuanya tertutup kan? Teman-teman, kalian nggak bisa lihat apa-apa. Kalian nggak bisa lihat apa-apa. Aku juga bisa berbalik dan makan. Aku cuma perlu mengaitkan ini. Boleh aku coba satu gigitan? Tidak. Boleh aku ada di sana saat kamu makan? Aku tidak mau kamu di sini saat aku makan. Dadah. Hei, tapi bukankah sedih sekali kalau kamu harus bergantung pada tenda untuk makan? Ya, itu memang sedih. Jadi, buatlah lebih banyak tempat yang hanya bisa diakses perempuan. Apakah ini pertama kalinya kamu makan di luar tanpa cadar? Di pantai, iya. Bagaimana rasanya? Rasanya menyenangkan bisa makan di luar tanpa cadar. Jadi, kamu tidak perlu mengotorinya. Boleh aku coba satu gigitan? Kamu boleh coba sedikit aja. Halo kamu. Bismillah. Oke, dengarkan wanita Islamis di Sydney ini. Dan dari mana mereka mendapatkan keberanian ini?
Kalian tahu, kita harus membuat mereka kesulitan untuk melontarkan ujaran beracun seperti ini. Kita harus mencegah mereka, karena seharusnya hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mereka tidak seharusnya berbicara seperti ini. Lihatlah dia sedang menjelek-jelekan orang lain. Oke, aku akan membiarkan dia menjelaskannya. Teman-teman, aku tadi di Easter Show hari ini, dan wallah, aku bahkan tidak percaya dengan mataku sendiri. Aku bahkan tidak percaya dengan mataku sendiri ya Tuhan, wallahi. Itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu terjadi? Begitu matahari terbenam, semua tembakan mulai terdengar. Syaiton, jamak dari setan, iblis. Semua tembakan mulai terdengar. Kamu tahu siapa penembaknya? Itu para gadis. Para gadis. Mereka datang dengan dada terbuka, pantat terbuka. Kamu tahu betapa bodohnya kamu terlihat. Mereka terlihat seksi, kamu cuman iri saja. Kamu nggak bisa pamer pantat besarmu. Datang ke sana, bukankah kamu akan ke Easter Show? Nikmati naik wahana, bersenang-senang dengan keluarga, teman-teman. Kalau kamu mencoba makanan baru, mencoba hal-hal baru. Aku benar-benar gak ngerti gimana mereka bisa naik wahana itu. Bagian dari gaun di sebelah kanan. Benda mati itu belum keluar. Aku, anak pertama yang sampai batas, aku lihat ke kiri dan kanan. Aku mikir, ada keluarga lain gak ya? Aku bukan satu-satunya cewek keluarga. Aku cuma lihat-lihat sekitar. Iya, dan banyak banget orang yang bercumbu di pinggir. Yalah, mereka mulai. Jangan suruh aku cerita deh. Pokoknya, enggak. Kalau kamu orang yang mementingkan keluarga dan gak mau lihat hal-hal kayak gitu, datanglah di pagi hari atau paling lambat sore hari. Inilah alasan kenapa Islamofobia semakin meningkat, karena para wanita muslim ini selalu menjelek-jelekan. Mereka selalu mengejek orang non-muslim. Kalau kamu tidak mau melakukan sesuatu, ya jangan lakukan. Tapi kenapa harus bersikap sangat kasar tentang itu? Lihat ini, aku belum selesai. Coba lihat ini. Kamu tahu, pria muslim bisa sangat menyebalkan. Tapi para wanita ini juga tidak kalah. Lihat wanita ini. Dia menarik turun bajunya untuk menutupi perutnya. Dia seperti... Kamu mungkin mengira ini hanya lelucon, tapi tidak. Mereka benar-benar menyebarkan sebuah pesan. Biar aku tunjukkan sesuatu. Ini mengingatkanku pada video ini. Lihat wanita ini. Hanya menutupi papan reklam yang tidak senonoh. Singkirkan saja. Singkirkan orang-orang ini dari barat. Mereka tidak pantas berada di sini. Mereka tidak pantas berada di barat. Kita tidak bisa hidup bersama orang-orang ini. Oke, sekarang dengarkan para imam mereka. Apa yang mereka katakan tentang hijab dan bagaimana seharusnya perempuan bersikap di depan umum. Dengarkan ini. Oh, siapa yang menaruh pikiran kotor itu di benak para pria? Allah yang nakal dan kotor. Tidak akan terjadi apa-apa. Hijab itu cuma menutupi rambut. Maksud saya, bokong, dada, semuanya masih terlihat. Serius, hijab itu tidak ada gunanya. Banyak orang sebenarnya bilang mereka punya fetis terhadap hijab, tahu kan? Beberapa pria justru terangsang oleh perempuan berhijab. Apa meme terkenal itu? Biar saya tunjukkan. Bokong untuk Allah. Bukan. Hijab untuk Allah, bokong untuk Abdullah. Apa itu? Biar saya tunjukkan. Lihat ini. Lihat para gadis berhijab ini. Jadi Allah berkata kepada mereka, "Hei saudari, pakailah hijab. Semuanya akan baik-baik saja." Lihat ini. Lihat ini. Lihat gadis-gadis nakal ini. Mereka bilang, "Allah, kami sudah melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tapi bokongku untuk Abdullah." Demi Allah, lihat ini. Astaga. Ya, itu dia. Maaf, lakukan saja apa yang kamu mau, Beb. Wah, itu bokong besar. Oke, maaf. Aku jadi terdistraksi. Sayangnya bagi mereka, perzinahan dan perselingkuhan tidak akan merajalela. Karena semua orang akan peduli untuk melindungi perempuan. Benar. Jika kita menerapkan syariat Allah, maka tidak ada minuman keras dan tidak ada narkoba. Apa artinya itu? Apa yang akan mereka lakukan di waktu luang mereka seperti itu? Ayo, terjemahkan. Jika kita memerintah dengan syariah, tidak akan ada lagi alkohol dan narkoba. Oke. Itu masalah. Apa yang akan mereka lakukan untuk bersenang-senang? Apa yang mereka lakukan di waktu luang mereka? Boom, boom. Kalian tahu, kita harus memperhatikan hal ini. Kita harus jelas tentang hal ini.
Mereka tidak menginginkan syariah karena syariah menyerukan kebajikan dan kesucian. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bermoral. Mereka adalah orang-orang yang tidak bermoral. Ayo. Bicaralah dalam bahasa Inggris saja. Dan Islam menyeru kepada kebajikan dan kesucian. Dan mereka adalah kaum yang tidak menginginkan kesucian. Mereka bahkan tidak tahu arti dari kesucian itu sendiri. Ya, kami tahu. Mudah saja bagimu berkata seperti itu karena barang kecilmu sudah tidak berfungsi lagi. Maksudku, mereka itu pria dan wanita muslim muda. Kau tahu, biarkan saja mereka bersenang-senang. Lihat semua hijab berbuda yang seksi ini. Ya, kamu bisa memakaikan hijab pada mereka. Tapi kamu tidak bisa menghilangkan keinginan mereka untuk tampil seksi, oke? Itu sudah naluri wanita. Wanita ingin terlihat seksi. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa wanita selalu memposting selfie? Lihat ini, lihat ini. Semua wanita ini, apa yang dia lakukan? Itu di dalam masjid. Ya ampun, apa ini? Apakah itu tembus pandang? Astaga. Oke, sebaiknya aku pergi dari sini. Ayo, ini pasti Photoshop. Oke, aku tidak mengobjektifikasi wanita-wanita ini, oke? Cewek-cewek, lakukan saja apa yang kalian mau. Silahkan saja. Bagaimanapun kalian ingin menjalani hidup, aku akan mendorong kalian untuk hidup sesuai prinsip kalian. Tapi aku cuma bilang, begini, lihat. Allah memberikan ide yang sangat ampuh bahwa ini akan menjaga wanita dari perbuatan asusila, dari ketidakmoralitasan, dari kemerosotan. Yah Allah, cewek-cewek ini punya cara untuk mengakali ide-ide ampuhmu. Lihat ini, latihan yang membantuku. Dari seperti ini, jadi seperti itu. Lihat, dia juga memamerkan bokongnya. Aku yakin semua cewek ini punya. Lihat, itu akun Instagram. Aku yakin cewek-cewek ini punya akun Instagram sendiri. Lihat yang ini, Kiki Kicks baru. Aku nggak tahu maksudnya apa. Kiki Kicks. Apakah itu maksudnya sepatunya? Mungkin. Kita semua tahu apa yang kamu lakukan, cewek. Kita semua tahu apa yang kamu lakukan. Nah, lihat hijaber ini di gym. Ya Tuhan. Oke, ayo kita pergi dari sini. Baiklah, begini. Aku tidak tahu. Islam adalah agama yang aneh, tapi ya tidak akan bertahan lama. Itu tidak alami.